Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinti dengan NIM H1071211010. Untuk tugas mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi ini diberikan tugas yaitu mengulas video dari YouTube. Nah, yang dimana untuk video dari YouTube ini saya ambil dari channel Earth Science Class dengan judul di YouTube-nya yaitu Sedimentology Types of Depositional Environments, atau bisa di bahasa Indonesia kan yaitu jenis-jenis lingkungan deposisi atau pengendapan. Baik, pada video ini kita akan membahas tentang lingkungan pengendapan dalam pembentukan batuan sedimen. Yang dimana kita akan melihat bagaimana lingkungan ini membentuk berbagai jenis batuan dan bagaimana kita bisa mengenali karakteristiknya. Jadi seperti yang kita ketahui, batuan sedimen adalah salah satu dari 3 jenis utama batuan di bumi. Batuan ini terbentuk dari akumulasi atau pengumpulan material yang disebut sedimen atau klastik. Cara pembentukannya juga bisa bermacam-macam. Maka ada beberapa jenis klasifikasi batuan sedimen. Secara umum ada 3 jenis utama batuan sedimen. Yang pertama yaitu batuan sedimen klastik, yang dimana terbentuk dari pecahan batuan lain yang terangkut oleh air, angin, ataupun es. Kemudian yang kedua yaitu batuan sedimen kimiawi, yang dimana terbentuk dari pengendapan mineral akibat presipitasi ataupun evaporasi air. Kemudian yang ketiga yaitu batuan sedimen biokimia, yang dimana terbentuk dari sisa-sisa organisme seperti cangkang atau fosil yang mengandung mineral dan akhirnya mengendap menjadi batuan. Setiap jenis batuan terbentuk dalam lingkungan tertentu yang disebut lingkungan pengendapan. Ini adalah tempat di mana sedimen-sedimen tadi diendapkan oleh berbagai media pengangkut seperti air, angin, ataupun gravitasi. Misalnya, sedimen bisa diangkut oleh sungai, gletser, atau bahkan oleh longsoran massa. Dari batuan sedimen kita bisa memahami sejarah lingkungan saat batuan itu terbentuk dengan melihat jenis sedimen yang ada. Ketika kita bisa merekonstruksi kondisi lingkungan pada masa lalu, misalnya apakah wilayah itu dahulu berupa sungai, laut, ataupun gurun. Nah, lingkungan pengendapan ini dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu terestrial. Terestrial itu merupakan sedimen di mana diendapkan di daratan seperti sungai, gurun, rawa, ataupun gletser. Kemudian di lingkungan yang ketiga yaitu pesisir atau marginal marine, yang dimana lingkungan peralihan antara darat dan laut seperti delta, laguna, ataupun pantai. Kemudian yang fase ketiga yaitu laut atau marine, yang dimana sedimen diendapkan di dasar laut atau samudra mulai dari paparan benua hingga laut dalam. Setiap lingkungan ini menghasilkan batuan sedimen yang berbeda. Contohnya, pada lokasi gurun itu menghasilkan banyak batu pasir dan konglomerat. Sedangkan untuk danau dan rawa bisa menghasilkan serpih atau batu bara. Kemudian untuk lokasi pantai itu juga menghasilkan batu gamping atau juga batu pasir. Kemudian laut dalam itu biasanya menghasilkan serpih atau batu cat yang kaya akan silika. Dengan memahami karakteristik batuan sedimen, ilmuwan bisa mengetahui bagaimana kondisi lingkungan di masa lalu, dari fosil, ukuran batuan, hingga komposisi mineral. Semua memberikan petunjuk tentang iklim, keadaan air, bahkan perubahan permukaan laut dari waktu ke waktu. Nah, yang menarik, kita bisa menerapkan prinsip the parents is the case to the past, yaitu prinsip yang mengatakan bahwa proses geologi yang terjadi saat ini sama seperti yang terjadi di masa lalu. Jadi dengan mempelajari lingkungan pengendapan
modern, kita bisa memahami bagaimana lingkungan bumi berkembang jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.